Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Muhammad Abbas SH MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Kepailitan. Kami akan mempresentasikan analisis terhadap putusan perkara kepailitan antara PT Bank CMB Niaga Tbk melawan PT Arpendi Pratama Ocean Line Tbk. Di sini kelompok kami beranggotakan 3 orang, diantaranya yaitu Aldi Wiharto, 2 Dede Nurhayati, 3 Lia Listiana. Berikut pemaparan materinya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Duluan, kepailitan adalah suatu penyitaan yang dilaksanakan oleh pengadilan atas semua harta kekayaan debitur demi untuk kepentingan para kreditur dalam pelunasan piutang mereka. Kepailitan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan utang piutang. Tidak hanya menyangkut kepentingan seorang kreditur, melainkan untuk sejumlah kreditur. Dengan dijatuhkannya putusan pailit, maka kreditur lainnya dapat mengajukan tagihan utangnya. Menurut pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Dalam proses permohonan PKPU, baik yang dimohonkan oleh debitur maupun kreditur, khususnya dalam hal debitur mengajukan proposal rencana perdamaian kepada para krediturnya, seringkali hal-hal yang menjadi perhatian dari kreditur adalah hanya mengacu kepada jangka waktu pembayaran dan jumlah cicilan yang ditawarkan oleh debitur. Padahal seringkali dalam proposal rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitur tersebut terdapat ketentuan-ketentuan tertentu yang cenderung akan merugikan pihak kreditur. Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga tidak ada gunanya dilakukan penundaan kewajiban pembayaran jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan perdamaian yang dimulai oleh debitur dengan mengajukan rencana perdamaian. Salah satu perkara pembatalan perdamaian yang telah disahkan yang dimohonkan oleh kreditur dapat dilihat pada putusan nomor 4 garing PDT titik sus pembatalan perdamaian garing 2019 garing Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Junto nomor 23 garing PKPU garing 2011 garing Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Junto nomor 718 K garing PDT titik sus pailit garing 2019 Junto nomor 1 PK garing PDT titik sus pailit garing 2020. Contoh kasus kepailitan yang akan dibahas adalah kasus PT Arpendi Pratama Ocean Line Tbk. Tergugat yang dipailitkan berdasarkan putusan nomor 23 garing PKPU garing 2011 garing Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Junto 4 garing PDT titik sus pembatalan perdamaian garing 2019 garing Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Junto nomor 718 K garing PDT sus pailit 2019 Junto nomor 1 PK garing PDT sus pailit garing 2020 dan yang menjadi penggugat adalah PT Bank CMB Niaga Tbk. Sebelumnya telah diajukan permohonan pailit terhadap PT Arpendi Pratama Ocean Line Tbk. Setelah itu pada tanggal 1 November 2011 disepakati dan ditandatangani perjanjian perdamaian. Namun PT Arpendi Pratama Ocean Line Tbk tidak memenuhi isi perjanjian perdamaian dan dianggap beritikat tidak baik. Kasus posisi dalam perkara ini yang menjadi tergugat adalah PT Arpendi Pratama Ocean Line Tbk, persero terbuka yang bergerak di bidang transportasi dan berlokasi di Jakarta, Indonesia. Yang menjadi penggugat adalah PT Bank CMB Niaga Tbk,
Kasus ini bermula ketika PT Arpendi Pratama Ocean Line Tbk diajukan permohonan kewajiban pembayaran utang oleh salah satu kreditur dari tergugat pada tahun 2011 dengan perkara nomor 23/PKPU/2011 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pada tanggal 5 Agustus 2011, PT Bank CMB Niaga Tbk sebagai salah satu kreditur dari termohon telah mengajukan permohonan PKPU melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap termohon. Selanjutnya disebut PT Arpendi Pratama Ocean Line Tbk pada tanggal 24 Agustus 2011 dikabulkan permohonan PKPU dan terjadi perjanjian perdamaian pada tanggal 1 November 2011. Dalam proses PKPU, pemohon mengajukan permohonan pengakhiran PKPU dengan dalih termohon PKPU terbukti beritikat tidak baik dengan melaksanakan supaya pengambilan suara bisa langsung dilakukan walaupun proposal perdamaian masih dikritisi para kreditur. Namun, permohonan tersebut tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Awal tahun 2019, tepatnya tanggal 18 Maret 2019, permohonan pembatalan perdamaian diajukan kembali oleh PT Bank CMB Niaga Tbk terhadap PT Arpendi Pratama Ocean Line Tbk. Namun PT Arpendi Pratama Ocean Tbk kembali lolos dari pilot dengan perkara nomor 4/PDT pembatalan perdamaian 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari PT Bank CMB Niaga Tbk yang ditolak oleh Majelis Hakim. Analisis kasus. Analisis studi kasus putusan nomor 23/PKPU/2011/PN Niaga Jakarta Pusat Junto 4/PDT pembatalan perdamaian (2019) PN Niaga Jakarta Pusat Junto nomor 718K/PDT Pilot (2019) Junto nomor 1 PK/PDT Pilot (2020) antara PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku pemohon melawan PT Arpendi Pratama Ocean Line Tbk selaku termohon, di mana pada pokok permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk mendalilkan jika PT Arpendi Pratama Ocean Line Tbk telah lalai dan atau tidak dapat memenuhi kewajibannya menurut penulis sudah sesuai sebagai diatur di dalam perjanjian perdamaian tertanggal 1 November 2011 yang telah disahkan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 170 junto pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepahilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, PT CIMB Niaga Tbk meminta kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menanyakan PT Arpendi Pratama Ocean Line Tbk pilot dengan segala akibat hukumnya, di mana selain mendalilkan hal tersebut PT Bank CIMB Niaga Tbk juga mendalilkan jika dalam perjanjian perdamaian tertanggal 1 November 2011 yang telah disahkan tersebut juga terdapat klausula yang sangat merugikan bagi para kreditur, khususnya kreditur minoritas, dikarenakan tidak menjamin adanya kepastian pembayaran. Klausula yang dimaksud dalam perjanjian perdamaian tertanggal 1 November 2011 tersebut adalah pasal 2 ayat 6 berbunyi sebagai berikut. Setiap ketentuan rencana perdamaian dapat diubah atau dikesampingkan berdasarkan usulan dari perseroan dan persetujuan perseroan dengan kreditur mayoritas, dan setiap perubahan atau pelepasan hak tersebut akan mengikat perseroan dan seluruh kreditor. Adanya klausula tersebut bertentangan dengan pasal 285 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepahilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang pada pokoknya tidak menjamin terlaksananya perdamaian. Berdasarkan putusan nomor 04/PDT pembatalan perdamaian (2019) PN Niaga Jakarta Pusat Junto nomor 23/PDT PKPU/2011 PN Niaga Jakarta Pusat, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokok pertimbangan hukumnya telah menolak
seluruh dalil-dalil dari PT SIMB Niaga Tbk, di mana majelis hakim berpendapat dengan dalil-dalil jawaban yang dikemukakan oleh PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk yang diperkuat dengan keterangan ahli yang pada pokoknya dalam pertimbangannya majelis hakim mengemukakan jika PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk dalam melakukan perubahan terhadap perjanjian perdamaian tertanggal 1 November 2011 yang telah disahkan telah memenuhi persetujuan dan kreditur mayoritas sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 2 ayat 6, sehingga dengan demikian perubahan perjanjian perdamaian tertanggal 7 Februari 2019 adalah sah dan mengikat bagi seluruh pihak baik debitur maupun kreditur. Selanjutnya atas putusan nomor 4 PDT pembatalan perdamaian /2019 PN Niaga Jakarta Pusat Junto nomor 23 PDT PKPU /2011 PN Niaga Jakarta Pusat tersebut PT Bank SIMB Niaga Tbk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diputus berdasarkan putusan nomor 718K/PDT Pailit /2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana yang menjadi pokok-pokok pertimbangan dari Majelis Hak Kasasi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut. Bahwa dalam perkara Aquo Judex Pacti menyatakan sah perubahan atas perjanjian berdasarkan perjanjian perdamaian tertanggal 1 November 2011 yang dihomologasi Pengadilan Niaga tanggal 10 November 2011 yang dilakukan oleh termohon debitur bersama kreditur mayoritas dengan perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan notaris tanggal 7 Februari 2019. 2. Bahwa perjanjian perdamaian tertanggal 1 November 2011 yang dihomologasi pengadilan adalah putusan yang sifatnya final dan berkekuatan hukum tetap atau BHT sehingga tidak dapat diubah sebagai alasan apapun. Apalagi perubahan dilakukan di luar pengadilan. Bagi para pihak tidak ada pilihan lain kecuali melakukan bunyi perdamaian yang telah dihomologasi. 3. Alasan Judex Pacti bahwa penambahan perjanjian perdamaian di depan notaris atas putusan pengadilan didasarkan klausula pasal 2 ayat 6 perjanjian perdamaian tanggal 1 November 2011 tidak dapat dibenarkan oleh karena klausula tersebut bertentangan dengan asas keseimbangan yang dianut dalam hukum kepailitan dan klausula tersebut menjadikan perdamaian tidak cukup terjamin untuk dilaksanakan. 4. Bahwa sudut menjadi jurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa dia menjadi pertentangan antara perjanjian perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau BHT, maka yang berlaku adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau BHT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Lia. Baik, selanjutnya adalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 718K/PDT-PAILIT-2019 menurut penulis jelas ditentukan poin penting apabila dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan atau homologasi dalam perkara PKPU tidaklah diatur hal-hal atau klausula yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya pasal 285 ayat 2 huruf B, di mana seharusnya pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin. Berkaitan dengan perkara tersebut, maka adanya klausula pasal 2 ayat 6 dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan atau homologasi menurut penulis jelas merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan dari peranata dan lembaga kepailitan oleh debitur dalam hal ini PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk, di mana ketentuan dari klausula tersebut seakan-akan dapat mengesampingkan setiap lalainya atau prestasinya debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran yang diperjanjikan sesuai dengan rencana perdamaian atau composition plan, sehingga menyebabkan sejak tahun 2011 di mana perjanjian perdamaian tersebut disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, telah beberapa kali PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk dalam setiap kali lalai membayar kewajibannya kepada para krediturnya mencoba untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian perdamaian dengan menggunakan klausula tersebut.
bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 718K /PDT-Sus/2019, PT Arpeni Pratama Ocean Land Tbk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI yang telah diputus berdasarkan putusan nomor 1 PK /PDT-Sus/2020 tanggal 4 Februari 2020, di mana menjadi pokok pertimbangan dari majelis hakim adalah sebagai berikut. 1. Pasal 293 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa terhadap putusan pengadilan berdasarkan ketentuan bab 3 tidak ada upaya hukum. 2. Bahwa pertimbangan judek juris yang tidak membenarkan adanya klausula pasal 2 ayat 6 perjanjian yang telah dihomologasi tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, sehingga hal yang demikian tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut. 1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali PT Arpeni Pratama Ocean Land Tbk tersebut tidak dapat diterima. 2. Menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar 10 juta rupiah. Menurut pendapat penulis, putusan peninjauan kembali dengan nomor 1 PK/PDT-Sus/2020 sudah sesuai. Berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sudah ditentukan dan dibatasi bahwa terhadap putusan atas permohonan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, upaya hukum yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, karena perkara tersebut bukan termasuk putusan atas dasar permohonan pernyataan pailit, melainkan adalah putusan atas dasar permohonan pembatalan perdamaian yang telah dikabulkan di tingkat kasasi, sehingga termasuk kategori atau ruang lingkup PKPU sebagaimana diatur dalam bab 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali. Maka kesimpulannya adalah, dalam suatu perjanjian perdamaian yang telah disahkan atau homologasi oleh pengadilan niaga, tidaklah dapat diperkenankan diatur suatu klausula yang memperbolehkan debitur untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian perdamaian atas persetujuan kreditor mayoritas, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya pasal 25 ayat 2 huruf B, dan asas keseimbangan yang dianut oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Karena tujuan dari perjanjian perdamaian adalah untuk menjaga keberlangsungan usaha dari debitur dan juga menjamin kepastian pembayaran bagi para kreditur. Upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 718K/PDT-Sus/Pailit/2019 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Karena upaya hukum terhadap putusan PKPU hanya terbuka bagi putusan pengakhiran PKPU yang diatur dalam pasal 255 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berupa kasasi dan peninjauan kembali. Hal ini merupakan perkecualian dari pasal 293 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pemohon peninjauan kembali keliru telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan permohonan PKPU tersebut. Terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 1 PK/PDT-Sus/Pailit/2020, Majelis Hakim peninjauan kembali sudah tepat dalam menerapkan hukum karena dalam pertimbangannya menggunakan pasal 293 junto pasal 290 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur tidak adanya upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.